Tutorial membuat diorama masa prasejarah, edukasi kreatif untuk anak SMP. Hai teman-teman, hari ini kita akan membuat diorama bertema masa prasejarah. Yuk, kita kembangkan kreativitas sambil belajar sejarah. Siapkan alat dan bahanmu, dan tonton sampai akhir ya. Langkah pertama adalah menentukan tema zaman prasejarah. Ada 3 periode utama yang bisa kalian pilih, yaitu: pertama, zaman Paleolitikum, manusia hidup berpindah-pindah, berburu, dan meramu. Kedua, zaman Mesolitikum, mulai menetap di gua dan pinggir sungai, tapi masih sederhana. Ketiga, zaman Neolitikum, mulai bertani, beternak, dan membuat gerabah. Untuk tutorial ini, kita akan ambil tema zaman Neolitikum, karena banyak aktivitas menarik seperti bertani dan membuat tembikar. Langkah 2, menyiapkan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang perlu disiapkan. Kertas karton atau kardus bekas sebagai alas. Kertas gambar atau HVS warna. Pensil, spidol, pensil warna atau krayon, lem, gunting, dan double tape. Gambar-gambar karakter atau objek dari zaman prasejarah bisa digambar sendiri atau dicetak dari internet. Kapas, ranting kecil, daun kering, dan pasir sebagai pelengkap alami. Langkah 3, mendesain latar diorama. Sekarang, mari kita buat latar belakang diorama. Gunakan kertas karton sebagai dasar. Tempelkan kertas berwarna biru muda untuk langit dan hijau untuk tanah. Gambar gunung, pepohonan, dan sungai sebagai latar alam zaman prasejarah. Kamu juga bisa menambahkan gambar gua atau rumah panggung sederhana. Tips: gunakan lapisan kertas berbeda agar latar terlihat lebih hidup. Langkah 4, membuat tokoh dan objek utama. Selanjutnya, kita buat tokoh utama zaman Neolitikum. Gambar atau cetak manusia purba sedang bertani, menumbuk padi, atau membuat gerabah. Buat hewan peliharaan seperti ayam atau kambing kecil dari kertas. Tambahkan benda-benda khas zaman itu, seperti alat batu, gerabah, atau alat tenun. Langkah 5, merakit diorama. Sekarang, kita susun semua elemen diorama. Tempel manusia purba di bagian depan, letakkan pohon, hewan, dan rumah di bagian tengah dan belakang. Gunakan kapas untuk awan, pasir untuk tanah, dan ranting untuk kayu bakar atau pagar. Pastikan komposisinya seimbang dan mudah dipahami. Langkah 6, pemberian judul dan label. Jangan lupa beri judul pada diorama, misalnya, kehidupan zaman Neolitikum. Tambahkan juga label kecil pada beberapa objek, seperti lumbung padi, alat gerabah, atau petani. Ini akan memudahkan penonton memahami isi diorama. Nah, selesai deh. Diorama kita sudah jadi. Sekarang kamu bisa menjelaskan isi diorama ke teman sekelas atau memajangnya di kelas. Belajar sejarah jadi lebih seru dan menyenangkan, bukan?